termotivasi untuk bikin batik? Ini kan tradisional banget. Apa nih yang membuat diri kakaknya sendiri termotivasi bikin batik? Ya dari dasarnya saya dari dulu suka seni sih. Gimana? Suka seni. Suka seni. Jadi suka seni jadi suka ngebatik ya. Ya, Terus mungkin emang hobi ngebatik juga. sedikit. Ini belajar sama Pak D. belajar sama Pak D-nya. Wah, keren banget ya. Jarang-jarang loh, ini aku aja nggak bisa sih Kak Dies. Iya. Jujur aja. Kalau Apa sih harusnya bisa tantangan nih. apa sih yang kan belajar nih? Ya. Belajar sama Pak D-nya nih. Tantangan apa yang paling susah selama belajar ngebatik menurut Kakak? Gambarannya ya. Gambarannya yang kecil-kecil itu susah. Pola-pola yang kecil-kecil ini ya. Wah, keren banget. Kalau yang besar itu masih gampang, kalau yang kecil mepet gini lebih susah. Ini yang gambar juga kakaknya atau emang udah berpola gitu? Kadang saya, kadang Pak D. Oh, berarti juga bisa gambar juga ya. Wah, keren banget. Ini gambar pola apa ini? Wayang. Wayang. Wah, detail banget nih teman-teman. Kalau ada pengunjung yang mau ikut nonton, mana yang nggak nonton kamera doang. Kalau pengunjung mau ikut nonton bisa lihat. Ini kakaknya masih muda, tapi udah mau melestarikan budaya Indonesia nih. Bener banget. Dia buat motif layang, detail banget ini padahal. Susah ini. Iya. Menurut aku sih ya, kalau aku karena aku lihat aku tuh pernah batik tapi susah karena suka nggak nunggu kering terus tiba-tiba dia kayak kecoret gitu ya Kak ya. Kalau ini kakaknya kayak rapi banget, kayak gitu nunggu kering, sabar ya Kak. Menurut Kak kayak tips apa sih misalnya buat anak-anak muda nih yang pengen ngebatik, tips apa kayak apakah harus sabar, apakah harus bagaimana menurut Kakak tipsnya untuk anak yang Ya. baru belajar ngebatik? Harus sabar dan telaten sih. Kayak gitu. Nah kakak kan belajar terus sih sama Pak D-nya. Mungkin ada nggak mungkin kadang kayak males atau kayak gimana? Pernah nggak bang ngerasain kayak gitu? Ada kadang-kadang jenuh. Oh gitu. Terus gimana caranya untuk memotivasi diri kembali? Mungkin ada hal yang dilihat mungkin kayak talk show atau mungkin kayak pelatihan gitu. Ada nggak hal-hal yang bikin termotivasi? Oh iya. Contohnya apa yang kakak biasa lakuin? Ya biasanya istirahat sebentar sih. Terus lihat lagi. Terus ini nggak kak, susah nggak cari inspirasi karena batik kan banyak nih sekarang kan dimodifikasi ya, di batik modern atau batik tradisional. Mungkin kakak ada nggak kesukaan kakak batik sendiri? Batik yang kakak sukai gitu motif-motifnya? Ya sekarang sih masih ya ada, nggak pakai canting yang biasa. Sekarang pakai ada yang listrik. Oh, oke. Pakai canting listrik gimana itu? Keren kalau pakai canting listrik. Ya ada kabelnya gitu. Kalau yang itu canting apa? Oh sama. Kompor listrik. Wow. Boleh kita liatin dulu, tolong sambil dicontohkan gimana nyantingnya. Ya boleh tuh. Ini teman-teman di sini yang mau lihat demo membatik kan kita udah jarang banget ya lihat ini di rumah. Bahkan di TV itu jarang banget. Ini kita bisa lihat di sini offline. Bahkan bau ngebatiknya aja tuh ada. Rasanya kayak lagi di House of Raminten ya. Iya, Baunya itu. bener banget. Kayak di Jogja, Iya di bener. Solo banyak batik, bener tapi banget. ini ada di Surabaya teman-teman. Bener. Dan bener sih aku kalau ngebatik tangannya grogi. Iya, Dulu. gemeter. Ini kakaknya harus Halus banget loh sabar. tangannya. Bener, harus sabar. Biasanya menurut aku anak-anak muda kayak kita nih perlu banget ya belajar ngebatik karena ya siapa lagi dong. Kita Keren sebagai banget. generasi muda harus ikut melestarikan membatik ini Benar. teman-teman. Wah keren banget nih. Jadi teman-teman di sini sekali lagi kalau mau lihat demo membatik di sini batik apa tadi namanya? Layar. Batik layang. Benar. Bisa datang ke sini karena ini super keren banget. Oke. Bahkan ada yang belum diwarnain jadi ini masih banyak banget. Polanya juga bagus. Unik banget polanya. Saya paling suka makan-makan biasanya. Benar. Ini apa kak kalau boleh tahu kak? Kacang aneh. Kacang aneh. Ya. Namanya aja udah kacang aneh. Tapi rasanya aneh nggak? Enak kacangnya. Oh. Cuman enak. Kacang aneh ini udah dari 1998 dan kita udah udah punya pabrik juga di Mojokerto. Terus kenapa dinamakan kacang aneh? Karena sebenarnya kacang ini nggak ada duanya gitu rasanya, hampir sama kayak mente. Enak. Kedua,
minyaknya sendiri udah di zero extract. Artinya yang biasanya buat cokot-cokot ataupun jerawatan, orang itu salah kaprah karena minyaknya tidak diserap dengan baik, sehingga pada saat proses ekstraksi itu nanti ada yang namanya endapan. Endapan itu kayak gel apakah selai kacang. Ya itu yang buat sakit gitu. Nah ini bebas, sudah bebas. Jadi insya Allah bebas kolesterol, aman banget untuk dikonsumsi kayak gitu. Keren banget, ini juga nggak cuma jualannya tapi buat manfaat kesehatan ya. Betul. Benar. Jadi kan orang kan salah kaprahnya itu kayak yang aku nggak makan kacang mas, jerawatan aku nggak bisa. Padahal orang nggak tahu yang buat jerawatan itu sebenarnya apa sih. Komposisinya gitu. ya, pembuatannya juga. Jadi Wow. pada saat mentah ini udah diekstrak, yang ekstraksinya itu yang biasanya orang masih salah kaprah soal Dan kacang. ini kalau kacang. aku rasain ini rasanya kayak hampir seperti dipanggang ya. Betul. Jadi kayak enak, kayak roast Jadi ini kacang. pokoknya sehat kayak banget. Sehat banget. Jadi nggak ada seri juga kayak gitu. Benar. Oke, makasih banyak Boleh, ya ya, Pak makasih. ya. Tuh, teman-teman, ini ada kacang dikasih tester. Kurang enak apa ya datang Enak banget datang ke bazar ini yang di atas. Tester, nggak beli juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Lihat-lihat pokoknya aja. nyoba-nyoba dulu aja. Siapa tahu tertarik nanti bisa langsung beli. Nah ini kita mau lihat sulam pita. Ini sebenarnya adalah sulam pita. Maju aja. Kita adalah pengrajin sulam pita dari Mojokerto ya Mbak. Sulam pita itu sendiri juga bisa diaplikasikan ke berbagai macam fashion, bisa ke bantal sofa, ke baju atau pernak-pernik lainnya. Seperti contohnya masker yang saya pakai ini ya. Jadi banyak sekali lah kalau kita mau pengen aplikasikan sulam itu kemana itu sebenarnya banyak sekali. Bu, ini kalau boleh tahu nih alat apa ya Bu? Yang ini untuk penyangganya atau apa? Nah, ini sebenarnya kalau untuk penyulam itu kan capek sekali ya tangan ya, kalau kita mau nyulam itu kan tangan kiri itu kan capek buat megangin pegangan. Nah, aku ciptakan alat ini buat membantu para penyulam, pelukis untuk bikin bros. Itu alat buat megangin si midangan. Jadi tangan, pundak, punggung itu nggak capek. Wah. Apalagi buat yang ibu-ibu usia 40 ke atas itu pasti kan capek diboyok ya. Ini agak Iya, benar-benar. membantu sekali. Berarti ini kalau nyulam biasanya berdiri apa duduk atau bebas Bu? Kalau untuk yang besar kita bisa duduk di kursi atau di sofa. Tapi kalau kita kepengen duduknya di lantai, kita bisa pakai yang kecil ini. Oh yang kecil ini, yang ini lebih, berarti ini ibu juga yang membuatnya atau mungkin? Aku produksi alat ini. Wow, sangat membantu sekali ya. Banget. Sangat membantu banget. Berarti ini yang versi besar, ini yang versi kecil ya. Ya betul. Wow. Ini mungkin ini kalau menurut Ibu tantangan terbesarnya apa Bu selama menjalankan proses sulam ini? Tantangan terbesar kemungkinan di ini Mbak. Kalau kita ketemu pada media yang tipis seperti ini, kita harus ekstra hati-hati. Jadi jangan sampai si pita nanti merusak kain. Oh, kalau kainnya sendiri bebas nggak Bu? Kayak Bebas. Kalau aku pertama kali bikin sulam pita, aku nggak mengkotak-kotakkan kain ya. Jadi kalau teman-teman itu biasanya aku cuma melulu di kartun oh ya. atau apa gitu. Kalau aku nggak, tak tabrakin semua. Jadi aku aplikasikan di jeans, aplikasikan di kanvas. Oh Jadi iya, semua tak pakai. macam-macam. Jadi bahkan kain yang kombinasi itu juga bisa ya Bu ya? Bisa, asalkan kita bisa pemilihan warna. Jadi dia tidak tenggelam dengan motif kain, umpama kain kotak-kotak ya, jangan sampai si pitanya itu hilang. Gitu Dengan gimana nabrak caranya? dengan motif kainnya. Yes, betul. Nah ini Kak Alma, kalau aku lihat di situ ada tas laptop itu kayaknya. Wow iya, Yang keren banget. dikasih pita juga. Ya betul, bisa diaplikasikan di tas juga. Wow keren Itu banget. kisaran harga berapa itu ya Bu? Kalau untuk tas kisaran harga 200 lebih. Tapi worth it banget soalnya disulam ya. Worth it Biasanya kan banget. sekarang printed ya Bu semuanya. Dan handmade itu yang nggak mungkin ada yang biru ya. Iya kan bener banget sih. Wow keren sekali. Nah ini boleh Ibu tolong ajarkan kita yang masih anak muda-muda ini Benar. buat belajar menyulam. Boleh Boleh, Bu. sambil duduk ya. Boleh sambil Boleh, duduk, boleh. kita geser ke sebelah.
Boleh nih, aku lihat sambil duduk. Aku nih juga bisa jahit, tapi nggak bisa jahit yang kayak gini. Mesin jahit bisa. Ini kayaknya ibunya juga, Bu ini dijahit sendiri apa gimana, Bu? Ya, ini kebetulan lagi iseng nih. Jadi ada dompet nganggur. Wow, Tak keren ada. banget sih. Wah, keren banget, Bu. Jadi kalau pakai ini alat penjepit ini kan kita terbantu sekali ya. Tangan kiri nggak harus megangin capek loh, Kak. Iya benar benar Oh, benar. jadi benar. bikin sulaman seperti yang untuk di tas itu bisa Mhm. seharian. Lah kalau bayangkan ya 5 jam kita megang itu terus kan capek ya. Iya 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 iya. Jadi ini udah ada penyangganya ditahan, terus ibu tinggal jahit aja ya seperti ini. Iya, jadi tangan kiri kita itu bisa bebas. Iya iya iya. Bener juga Bu ya. Bu ini ibu biasanya kalau buat paling lama itu untuk satu barang biasanya berapa lama? Berapa jam Bu? Tergantung ini ya, tergantung apa lebaran kainnya, Hmm. seberapa butuh desainnya kayak gimana ya. Kalau misalnya buat itu Bu sarung bantal itu berapa lama Bu? Kalau sarung bantal yang pink itu sekitar 2 hari. Wow. Kan kita juga ngerjain kerjaan rumah ya. Iya sih, bener. Iya 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 iya. Nih teman-teman kalau mau lihat yang ada di sini bisa datang ke sini dan bisa lihat nih sulam pita tuh kayak gimana sih. Bisa belajar sama ibunya. Ini benar-benar pakai pita ya Bu ya, benar-benar pita, bukan benang ya. Tapi pakai pita, itu keren banget sih. Buat yang cowok-cowok juga bisa ikutan lihat, ikutan belajar. Siapa tahu istrinya nanti di rumah mau diajarin. Siapa tahu ibunya mau Ya ulang siapa tahu tahun. mamanya mau ulang tahun Mau dikasih ulang hadiah tahun, handmade. ha-ha. Wah bagus Iya, banget. Bener. Nah Bener aku aja yang banget. cowok mau buat belajar di sini, mau buat lihat hasil sulaman yang di sini. Bener. Soalnya kenapa enggak? Kita itu bisa sama-sama memajukan UMKM yang ada di sekitar kita dengan membantu sekedar membelinya aja. Kalaupun nggak beli kita liatin, kita datengin, kita kepoin, kita upload di Instagram kita itu juga bisa sangat membantu UKM-UKM yang kecil yang ada di sekitar kita. Ini kalau saya lihat berarti itu di kayak kita pakai benang dulu ya Bu untuk ngebuat pola dari gambarnya ya. Heeh. Terus baru Jadi pakai. tusukan ini namanya adalah spider rose. Sebelum dikerjakan kita bikin tusukan 5 tusukan Kayak untuk spider, kayak jaring laba-laba. Spider ya. Jadi nanti dia bisa membantu untuk masuk keluarnya ini hasil jadinya. Oh wow, jadi spider rose. Awalnya buatnya kita buat 5 ruas dulu ya, sama yang webnya spider. Wow, boleh pegang ya Bu ya. Wow, ini diikatnya nanti pakai apa Bu setelah jadi? Kalau setelah jadi, ini kan belum diikat ya. Pita itu akan cenderung lepas ketika seperti ini. Jadi dia harus dibakar dahulu. Oh, iya 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 iya. Dibakar dahulu pelan-pelan, jangan sampai ini kainnya kena loh ya. Nanti kalau sudah, nanti kita jahit per satu-satu. Wow. Oke, Oh, berarti setelah ini nanti dirapiin, dijahit lagi Iya. gitu ya? Untuk finishingnya nanti dijahit. Wow, iya iya. Yuk nyobain. Aku nih pakai ya. Wah ini MC-nya diajakin nyobain nih, keren banget nih. Ini kalau buat sampai selesai itu berapa lama ya Bu ya? Kalau untuk apa? Jilbab bisa sehari 2 hari. Jadi kalau ini keluar, kita cariin benang yang di sebelahnya. Jadi masukinnya jangan yang tajam. Kalau yang tajam nanti keliru masuknya. Nah, kita cariin. Kalau teman-teman di rumah lagi menyulam juga, hati-hati ya. Soalnya tajam teman-teman. Hati-hati kena jarumnya. Hati-hati tangannya berdarah. Ini aja Kak Alma, MC yang biasanya ngomong doang, sekarang megang sulam. Wah, susahnya setengah mati nih. Oh, tapi bisa. Bisa tuh, 1 jahitan. Yeay, akhirnya bisa 1. Oh, lancar tuh kayaknya Kak Alma. Saya bisa jahit Kak dia. Ini udah siap jadi ibu rumah tangga, makanya kita belajar jahit. Jadi kalau kancingnya lepas sudah bisa jahit sih. Kancingnya aja ya. Kancingnya doang ya, nggak semuanya ya. Ini habis gini pitanya habis, nanti ditambahin atau bagaimana Bu? Kalau habis tinggal ditambah.
Berarti nggak apa-apa ya disambungin di tengah-tengah gitu. Bukan disambung ya Mas, ya dimatiin kayak tadi, dibakar belakangnya terus dijahit. Oke, baik. Harus ada teknik membakarnya ya. Berarti kita harus belajar dulu. Setelah habis, kita harus bakar dulu belakangnya secara pelan-pelan supaya jangan sampai kena tangan, jangan sampai kena kainnya. Alah ternyata sombong saya pikir saya bisa. Kalau ditarik terlalu kencang, dia nggak membentuk gelombang cinta sayangku. Oh iya, jadinya ini ya Bu, tali mati ya. Jadi ini ya lagi ya. Jadi ini kan di luar ya. Ya kita harusnya kan di atas. Nah kita nyari ini kan. Nah ini masuk ke sini. Silakan pengunjung yang di atas kalau mau lihat ikut belajar menyulam bisa langsung turun. Bisa ikut lihat bareng dan juga di belakang ada demo membatik. Kalau pengunjung di sini mau lihat membatik, mau belajar membatik bisa langsung datang ke belakang ikutan belajar membatik. Ngajarin anaknya melestarikan budaya Indonesia dengan membatik. Nah, ini yang di belakang sudah dimatikan. Kita mau nambahin pita baru. Nggak usah dimatiin atau apa, tinggal ambil pita baru. Dan kita masukin. Sekarang nah kalau pertama kali pasti agak susah. Jadi tekniknya dia harus dipelintir. Bawahnya dipegang ya Bu, kalau baru mau dimasukin lagi. Susah sih, bukan susah sih tapi harus Telaten ya, Kak? iya telaten dan bentuk polanya. Jangan sampai lupa kalau ada polanya. Ada lagi nggak Bu selain spider rose ini banyak ya Bu? Kebanyakan Ibu biasanya suka pakai pola yang apa Bu selain spider rose ini? Tergantung kita kepingin desainnya seperti apa. Di ini yang di tas itu Ya. pakai kita 2,5 cm Apanya Ibu? pitanya. Jadi Oh. ukurannya itu 2,5 Yang ini ya? Wow. Berarti ini agak seret, yang ini harus semakin longgar gitu ya Bu? Nah ini gimana Polanya. caranya kita membentuk 3 dimensi. Jadi Oh. seakan-akan ini si bunga ini hidup gitu. Bisa hadap ke sana, hadap ke depan. Oh iya benar-benar gitu, ya. benar-benar. Wah, keren banget. Ada bunga yang sembunyi-sembunyi kayak begini. gimana? Ya, kalau yang ini juga sendiri-sendiri Bu. Maksudnya polanya itu. Jenis susuannya. Ini sesuatunya. Ya beda lagi. Keren juga. Kalau ini namanya ribbon stick. ribbon stitch. Iya. Wow, keren banget ya guys. Keren Keren banget nih banget. teman-teman yang bisa lihat dari atas, bisa lihat nih ibunya pegang. Apa nih Bu tadi namanya polanya Bu? Yang ini semuanya nih sama ya spider rose juga. Beda Mbak, kalau spider rose ini. Ha-ha. Jadi kita bikin benang 5 susuan ini dulu kan. Mm-mm. Kalau ini free, nggak Oh. ada. Jadi cuma pola aja. Oh, Kita yang begitu. harus bisa membayangkan. Oh iya iya ya, iya iya. dan iya, iya. menciptakan dia seakan-akan bentuknya 3D. Yes. Oh wow, keren banget. Mungkin bisa ditunjukkan Bu ke sini. Tuh guys. Ini bagus banget dan unik kan, jarang nih bisa dari pita, biasanya di print. Nah, ini sekarang disulam jadi bentuknya tuh 3D, kayak ada dimensi 4 dimensi gitu juga ya. Tuh, unik banget juga desainnya. Ini juga bahannya kainnya di jeans ya Bu yang ini Bu. Keren banget. Ini namanya apa Bu UMKM ya? Yani Art ini Bu. Jadi ribbon art. Wow, oke. Ini bisa kalau misalnya kita mau beli gitu Bu, selain di pameran ini Bu juga ada ditampilkan di mana lagi? Mungkin di online shop atau di mana? Sementara masih di Instagram sih. Boleh nama Instagramnya apa Bu? Yani_ribbon art. Oke. Tuh teman-teman bisa didengar ya dan bisa dilihat di sini juga ya dia. Bisa dilihat langsung di sini atau follow Instagramnya @yani_art. Benar. Bu, kalau boleh tahu harganya kisaran berapa nih Bu? Apa ini? Harga produknya.
harga produknya Mulai dari berapa? dari mulai 50 ke atas kita. Jadi custom kan. Kayak macam ini pesanan temen ini. Oh, Udah. aduh, maaf ya pesanan temen ibu saya rusak. Jadi kalau barang-barang custom itu kan tergantung di nego kita harga Iya, berapa. iya. Jadi sebenarnya kalau UKM itu sebenarnya potensi kita nyari duit itu sebenarnya gede loh. Sayang sekali kalau teman-teman itu nggak bikin usaha kayak gini. Iya, bener Bu. Orang ini menurut saya unik dan orang juga jarang. Jadi semakin jarang orang nih kalau ibu yang buat kan jadi semakin Jadi harganya kan bener. Wow, keren banget ya Yasin. Makasih banyak ya Bu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu udah nemenin kita. Mbak MC-nya mau masker. Masker. Bu ngasih saya masker. Ya kamu tok ya. Boleh. Wow, aku dikasih Boleh masker. cewek aja, kalau cowok kayaknya kurang Wow. cocok, saya kayak bunga. Iya, wow. Aduh, baik banget ibunya. Ih, banyak banget. Oh ya ampun, Bu. Wow. Saya sukanya tuh yang Oh, ini nih. Teman-teman nih bisa lihat tuh maskernya. Banyak banget. Dan keren gitu ya. Ini kalau misalnya dibuat kayak kondangan bisa ya, Bu. Dibuat kondangan bisa, dibuat casual outfit kayak gitu juga bisa. Misalnya kuliah ngampus atau pergi ke mall. Ini juga ya, nih kalau ini kayak agak kalem gitu ya. Teman-teman tuh. Wow, ini aku mau dikasih sama ibunya loh. Bagus banget ya Kak Alma ya di sana ya. Banget loh. Ini harganya juga sangat terjangkau Bu kalau saya lihat tuh. Kalau ini bisa dibuat kemana-mana juga. Dan masker kain ya Bu, nggak copot terus buang. Tapi dicuci bisa, dipakai lagi juga bisa. Kamu akan sangat bangga memakai produk yang cantik ini gitu loh. Iya. Kalau ini kan Boleh aku yang ini aja Bu. Makasih Bu Yani. Makasih banyak ya. Terima kasih Bu. banyak Makasih Ibu. banyak.